Bahan-bahannya adalah kertas, gunting, penggaris, lem, pensil, dan penghapus. Dalam membuat kubus, kita membuat pola jaring-jaringnya terlebih dahulu. Pola jaring-jaring kubus pun sudah jadi. Selanjutnya, buat tambahan garis sekitar 1 cm untuk tempat lem. Kalian pastikan ya jumlahnya ada 7. Dan selanjutnya kita gunting pola. Setelah gambar pola jaring kubus selesai digunting, kita tekuk ya sesuai garisnya. Langkah terakhir yaitu kita lem dan bentuk menjadi kubus. Dan jadi deh kubusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yulianti Hilpatandigau dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. Dalam fisika dan matematika, dimensi atau mitra dari suatu ruang atau objek secara informal dapat diartikan sebagai jumlah minimal koordinat yang dibutuhkan untuk menentukan titik-titik yang ada di dalamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Alfaris S dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan membacakan materi tentang kubus. Dalam fisika dan matematika, dimensi atau matra dari suatu ruang atau objek secara informal diartikan sebagai jumlah minimal koordinat yang dibutuhkan untuk menentukan titik-titik yang ada di dalamnya. Jadi, sebuah garis memiliki dimensi karena hanya satu koordinat yang dibutuhkan atau menentukan suatu titik di permukaannya. Misalnya, titik di garis angka 5. Permukaan seperti bidang atau permukaan suatu tabung atau sfer memiliki dimensi keduanya karena dibutuhkan dua koordinat untuk menentukan titik pada permukaannya. Misalnya, untuk menentukan titik pada permukaannya dibutuhkan lintang dan bujurnya. Bagilah dalam kubus tabung atau sfer bersifat 3 dimensi karena dibutuhkan 3 koordinat untuk menentukan suatu titik di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umrati Fatul dari kelas MIPA 2. Teori fisika yang mencakup unsur waktu, misalnya relativitas umum, dianggap terjadi dalam ruang waktu. 4 dimensi yang didefinisikan sebagai ruang Minkowski. Teori modern cenderung lebih berdimensi tinggi, termasuk teori medan kuantum dan string. Ruang tetap mekanika kuantum adalah ruang fungsi berdimensi tidak terbatas. Konsep dimensi tidak dibatasi hingga benda fisik saja. Ruang berdimensi tinggi sering muncul dalam matematika dan ilmu pengetahuan atas berbagai alasan, terutama dalam bentuk ruang konfigurasi sebagaimana mekanika Lagrange atau Hamilton. Keduanya adalah ruang abstrak dan terbebas dari ruang fisik yang ditempati manusia. Dari kiri ke kanan, persegi kubus dan terserak. Persegi dikelilingi oleh garis satu dimensi, kubus oleh bidang 2 dimensi, dan terserak oleh volume 3 dimensi. Proyek kubus terjadi karena ditampilkan pada layar 2 dimensi. Hal yang sama berlaku pada terserak, yang hanya bisa dilihat sebagai proyeksi bahkan dalam ruang 3 dimensi. Dalam istilah fisika, dimensi merujuk pada struktur konstituen dari semua ruang dan posisinya dalam waktu, serta cakupan spesial objek-objek di dalamnya. Struktur yang memiliki korelasi dengan konsep partikel dan medan yang berinteraksi sesuai relatif massa yang pada dasarnya bersifat matematis. Sumbu ini atau sumbu lainnya dapat diarahkan untuk mengidentifikasi suatu titik atau struktur dalam tanggapan dan hubungannya terhadap objek lain.